sekali di distrik Manoi adanya terbentuknya Karang Taruna Kelaligi yang sudah dikukuhkan, nantikan sudah ada agenda yang sudah berjalan, maka itu saya sebagai kepala kelurahan mendukung jalan, maka saya menghimbaukan supaya ada kegiatan yang bisa dilakukan dan pertahankan itu tetap berjalan kegiatannya. Maka ada event-event tertentu ya sudah bisa masuk dalam kegiatan itu, mungkin pemerintah kota, mungkin di mana saja Karang Taruna ini peran aktif. Itu yang saya mengharapkan untuk Karang Taruna Kelaligi yang sebagai ketua, mungkin jajarannya tetap kerjasama untuk mendukung kegiatan ini. Yang sudah kolaborasi dengan Balai Kementerian sudah dilaksanakan hari yang lalu dan sudah menunjukkan sampai kegiatan jalan sampai penutupan. Itu saya sebagai kepala kelurahan Kelaligi tetap mengharapkan supaya ada event-event tertentu di mana saja peran aktif untuk saya. Ya, sama-sama. Memandu kita selama berjalannya kegiatan lomba di sore hari ini. Nama saya Miriam Adidonirko. Kita akan memulai, tapi sebelumnya kita akan Ade dulu ya sebelumnya. Ya. Apa yang saya inginkan tercapai dengan terbentuknya Karang Taruna Kelaligi yang dibangun oleh pemuda dan dia berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemuda, akhirnya terwujud ya. Kegiatan-kegiatan ini akan mengurangi kenakalan-kenakalan remaja yang ada di tingkat lingkungan. Yang sangat penting itu, kalau ada Karang Taruna ini, maka pemuda-pemuda ini kita bisa arahkan mereka ke situ. Mereka bisa meluangkan, mereka punya aktivitas, mereka punya kerajinan tangan dan ilmu mereka di dalam kebudayaan, keterampilan mereka itu bisa mereka salurkan di situ. Hal ini saya melihat mereka sangat cepat dalam hal ini. Mereka bisa menciptakan suatu kegiatan yang sangat baik. Kemarin baru berjalan sekitar 2 minggu lalu, mereka sudah hadir bersama-sama dengan lingkungan ini menciptakan suatu kegiatan di dalam kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian yang mereka menampilkan, menarik semua titik-titik lingkungan yang ada di Kota Sorong untuk tampil, membuat mereka ini bisa menyalurkan mereka punya bakat-bakat. Hal ini yang membuat kami di dalam toko-toko lingkungan bangga, dalam arti di dalam menyongsong hari-hari baik, dalam menyambut hari Natal dan sebagainya, maka mengurangi tingkat-tingkat apa yang kami tidak melihat terjadi, mungkin ada begal, pencurian dan sebagainya. Maka mereka ini kita bisa gabungkan mereka di dalam kegiatan ini. Saya kira suatu pendapat-pendapat yang selama ini kami inginkan akhirnya terwujud juga.
sangat baik sekali. Dan saya sebagai sekretaris pemuda di lingkungan untuk tahun ini ya kita harus masuk ke dalam lingkungan masing-masing, lingkungan RT masing-masing di Kelurahan Klaligi akan kita bina pemuda-pemuda yang secara terbaik supaya tahun ini tidak ada keributan lain-lain sehingga lingkungan sangat aman untuk menyongsong hari raya nanti. Saya akan sama-sama dengan Pak Ketua ya, kita akan sama-sama dengan pemuda ya, kita mengawasi lingkungan Klaligi ke depan. Ke depan itu tetap akan berjalan karena kita adalah pemuda, ini adalah tulang punggung dari pemerintah, sehingga kita sekretaris dan ketua akan bawa pemuda ini ke depan nanti. Mengangkat dari Karang Taruna mencoba untuk mengangkat menghidupkan budaya di Kelurahan Klaligi, dan ini satu hal yang sangat baik. Bagaimana peran pemuda dalam mengangkat, mengembangkan dan menghidupkan kembali kebudayaan, karena tanpa peran aktif dari generasi muda, kaum muda untuk mengangkat kebudayaan itu, karena mereka lah penerus dari kebudayaan itu, sehingga kebudayaan itu tetap terus berkembang dan akan lestari. Diperlukan inovatif, kreativitas dari generasi muda agar budaya yang ada ini bisa dikemas, dikembangkan dengan berbagai hal, karena sehingga kebudayaan itu dia tidak statis, dia dinamis, tapi tanpa meninggalkan akar budaya itu sendiri. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk bagaimana agar kebudayaan itu bisa berkembang, bertahan, dan menghasilkan sesuatu buat masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. Peran generasi muda sangat diperlukan di sini. Jadi orang tua bagaimana menurunkan, meregenerasikan kebudayaan yang dimiliki itu kepada generasi muda bagaimana mempertahankan itu dengan bukan saja berdasarkan apa yang sudah ada yang dilakukan oleh orang tua, tapi juga bagaimana mereka bisa mengembangkan kreativitas, inovasi dan lain-lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang terus berkembang dan berkreasi. Karena kita berbicara tentang kebudayaan, ini kebudayaan bukan sesuatu yang pasif, tapi dia dinamis, dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi berakar pada akar budaya itu tersebut. Kita berbicara tentang apa yang sedang berkembang itu, tentang mahkota, burung cendrawasih dan lain-lain sebagainya. Kalau dilihat, tidak semua etnis itu sebenarnya menggunakan mahkota burung cendrawasih. Etnis yang dulu menggunakan burung cendrawasih sebagai mahkota, dulu burung cendrawasih sebagai mahkota itu juga tidak semua orang bisa, ada suku-suku dan lain-lain yang berhak menggunakan mahkota burung cendrawasih. Kan dia adalah lambang dari kekuasaan, lambang dari kehormatan, lambang dari gengsi dari seorang pemimpin. Ketika ada pelantikan dan lain-lain, ia akan mahkota burung cendrawasih itu akan disematkan kepada beliau sebagai pemimpin, itu sebagai lambang kekuasaan dari seorang pemimpin. Jadi tidak dulu tidak sembarang orang bisa menggunakan mahkota cendrawasih. Hanya sekarang mahkota cendrawasih disalahgunakan ke semua orang bisa menggunakannya. Padahal budaya tidak seperti itu. Nah, ketika ada kreativitas dari teman-teman untuk, karena ini sudah mulai digunakan secara umum, sehingga akhirnya banyak mengakibatkan eksploitasi dan lain-lain sebagainya. Ada kreativitas untuk bagaimana menggunakan mahkota burung cendrawasih imitasi yang sebenarnya pada prinsipnya itu sangat baik, sehingga identitas kita tidak hilang dan lain-lain sebagainya. Tapi upaya pelestarian juga tetap ada, tapi juga di sisi lain adalah mahkota burung cendrawasih asli itu tetap bisa digunakan, tapi dalam konteks budaya tertentu. Jadi tidak umum bisa digunakan sebenarnya. Ada konteks budaya tertentu, misalnya dalam pelantikan kepala suku yang memang etnis itu menggunakan, atau Wandoapi atau siapapun juga.
Nah itu harus memang wajib ada. Tapi ketika dalam konteks tarian dan lain-lain sebagainya, ya tidak wajib. Alangkah baiknya kita menggunakan mahkota imitasi, begitu, mahkota gunung cendrawasih imitasi. Gitu. Karena ingat bahwa gunung cendrawasih adalah gunung surga yang mempunyai nilai penting, nilai budaya yang tinggi sebenarnya, yang sangat dihormati oleh kita, begitu. Mungkin dari kami dan BPK pada prinsipnya dari pihak yang berdiri berlandaskan kebudayaan dan mendukung semua aktivitas kebudayaan yang ada di Tanah Papua, di Kabupaten Sorong Raya dan wilayah adat Domerai dan Domerai, karena ada dari wilayah kerja kami. Mungkin saya dari saya. aktivitas atau kolaborasi-kolaborasi yang bisa kami lakukan ini bisa berdampak pada lingkungan, bisa berdampak kepada tanah Papua, dan juga bisa berdampak kepada siapa saja. Jadi harapan kami itu sebenarnya bisa ada event-event kecil yang ada di setiap kelurahan, di setiap lingkungan-lingkungan kecil itu dikembangkan. Dan pemerintah, swasta, dan semua stakeholder yang berkepentingan di tanah Papua, di mana saja, supaya bisa memperhatikan hal ini. Karena dengan event-event yang kecil ini, kita mengedukasi dan juga mematik semangat dari setiap pemuda yang ada. Justru itu kami Karang Taruna Klaligi pada momen ini tuh mau memberitahukan kepada semua lapisan masyarakat atau semua organisasi pemuda, apa saja yang berkepentingan untuk kepemudaan ini, bahwa kita harus menjadi satu kolaborasi keluarga besar yang bagaimana kita punya tanggung jawab kepada pemuda ini. Tingkat aktivitas pemuda-pemuda itu kalau kurang digerakkan berarti mereka bisa lari kepada hal-hal yang negatif. Justru itu kami terpanggil bagaimana kami menghidupkan itu. Tetapi tidak terlepas daripada peran penting kita semua. Kita tidak bisa bilang hanya pemerintah. Kita juga tidak bisa bilang hanya perusahaan atau semua yang berkepentingan di dalam satu lingkungan. Ini harus berkolaborasi supaya bagaimana kita membuat satu aktivitas yang mengurangi hal-hal negatif yang ada pada pemuda. Justru itu kami sangat berterima kasih dari Karang Taruna Klaligi, bagaimana semua ini bisa kita rangkum, kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan satu event yang
punya dampak edukasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Papua. Apalagi tahun ini kami angkat tentang bagaimana kita mengedukasi penggunaan mahkota cendrawasih itu, karena kita tahu ya isu mahkota cendrawasih ini masih sangat seksi di lingkungan tanah Papua dan khususnya Indonesia, karena kita tahu burung ini kan sudah mau punah. Jadi kita di sini kegiatan kami ini kami cuma simpel saja, bagaimana stop menggunakan mahkota cendrawasih untuk hal apa saja. Kita bisa coba memodifikasikan mahkota cendrawasih untuk acara-acara yang mungkin dari sampah atau dari barang-barang yang lain, tapi tidak harus dengan kita membunuh cendrawasih. Jadi itu hal dasar yang membuat kami Karang Taruna Kalaligi melakukan kegiatan ini. Tetapi bagaimana menjadi pesan penting untuk semua yang berkepentingan di tanah ini, bahwa pentingnya kita menjaga kebersamaan bersama pemuda. Bagaimana pemuda ini menjadi peran sentral dalam lingkungan. Dari kami Karang Taruna Kalaligi mengucapkan kepada semua yang sudah berkolaborasi bersama kami, yang sudah membantu acara kami, kiranya selalu menjadi berkat untuk siapa saja ya, terutama untuk Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 23. Kami mengucap terima kasih untuk sumbangsi, supportnya untuk kami acara ini bisa sukses. Semua yang sudah donatur, semua yang sudah support, dan siapa saja